Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, dan juga ikhwah serta akhwat yang hadir di Masjid Al-Barakah Al-Mubarak hafizakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua kebaikan yang dimudahkannya bagi kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam, kemuliaan iman, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk istiqamah di atas Islam, di atas iman, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, petunjuk para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in sampai hari kiamat nanti. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali di malam hari ini di dalam kajian rutin membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab kecil yang sangat bermanfaat, Minhajul Firqatin Najiyah wa Thaifatil Mansurah. Metode beragama atau jalan golongan yang selamat, golongan yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ketika di pertemuan yang lalu kita membaca penjelasan awal dalam kitab ini tentang kewajiban untuk bersatu di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, larangan untuk berpecah belah di dalam agama. Berpecah belah artinya mengikuti selain petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam, karena petunjuk inilah yang menjamin persatuan umat. Maka orang yang menyimpang darinya, dialah yang binasa, dialah yang memisahkan diri dari jalan kaum muslimin, dialah yang memecah belah. Selanjutnya juga sudah kita baca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih yang menyebutkan kenyataan pahit yang terjadi di akhir zaman tentang perpecahan umat menjadi bergolongan-golongan, berkelompok-kelompok, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menjamin satu di antara mereka yang selamat,
Inilah yang disebut dengan al-firqatun najiyah, golongan yang selamat, yaitu hum man kana ala mithli ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang selalu mengikuti petunjuk yang aku lakukan hari ini dan para sahabatku radhiyallahu taala anhum ajmain. Setelah menyampaikan semua ini, penulis kitab ini Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah taala selanjutnya membawakan penjelasan beberapa poin tentang minhaj atau metode beragama dari golongan yang selamat ini, satu-satunya golongan yang diberi jaminan keselamatan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan dalam hadis yang telah kita baca di pertemuan yang lalu. Kita akan baca penjelasan beliau tentang ciri-ciri atau prinsip-prinsip dasar mereka, metode mereka dalam menjalankan agama. Minhajul firqatin najiyah, metode beragama golongan yang selamat. Awalan, yang pertama, al-firqatun najiyatu hiyallati taltazimu minhajar Rasuli sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi wa minhaja ashabihi min ba'dihi wa huwa al-Qur'anul Karimul ladzi anzalahu Allahu ala rasulihi wa bayyanahu li sahabatihi fi ahadithihi as-sahihati wa amara al-muslimina bitamassuki bihima. Golongan yang selamat ini adalah mereka yang selalu berpegang teguh dengan minhaj, cara beragama yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidup beliau. Kemudian cara beragama yang dipraktekkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita yakin pastinya petunjuk yang beliau bawa adalah petunjuk yang sempurna. Oleh karena itu, golongan yang selamat selalu berusaha mempelajari petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mereka mengkaji ayat-ayat Al-Quran berdasarkan makna yang benar. Al-Quran ditafsirkan dengan ayat Al-Quran lain, kemudian ditafsirkan dengan hadits-hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memang Allah perintahkan kepada beliau untuk menjelaskan makna Al-Quran kepada umat ini. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran, peringatan Al-Quran, agar engkau jelaskan kepada manusia, wahai Rasulullah, apa yang telah diturunkan kepada mereka. Makanya berpegang teguh dengan metode beragama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam artinya berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena Al-Quran diturunkan sekaligus penjelasannya yang itu dijelaskan di dalam hadits-hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ala wa inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Ketahuilah sesungguhnya aku diturunkan kepadaku Al-Quran dan yang semisalnya bersamanya. Apa yang semisalnya di sini maksudnya? Hadits-hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan penjelas dan penjabar makna Al-Quran. Makanya perkara ini termasuk prinsip dasar sunnah yang dicantumkan oleh Imam Ahlus Sunnah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala di dalam kitab Usulus Sunnah, wa anna sunnata tufassirul Qur'ana wa hiya dalailuhu, dan bahwasannya sunnah inilah yang menjelaskan makna Al-Quran, dan sunnah merupakan dalil-dalil, argumentasi-argumentasi yang menunjukkan makna ayat-ayat Al-Quran. Oleh karena itulah, di sini kita pastikan orang yang tidak belajar
hadis-hadis Rasulullah SAW dan riwayat-riwayat para sahabat, pasti dia akan tersesat memahami agama. Orang yang mengingkari sunnah berarti dia mengingkari Al-Quran. Karena Al-Quran yang memerintahkan kita untuk mengambil penjelasan tentang maknanya yang benar dari sunnah Rasulullah SAW. Makanya nanti kita akan baca penjelasan dan nukilan dari para ulama ahlu sunnah wal jamaah yang ketika mereka ditanya tentang makna golongan yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, mereka Imam Bukhari, Imam Ali Ibnul Madini, sebelumnya Imam Ibnul Mubarak, semua mereka mengatakan hum indi ashabul hadis. Mereka menurut kami adalah orang-orang yang selalu mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka selalu berpegang teguh dengan metode pemahaman para sahabat. Ya, karena para sahabat Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipilih di antara umat ini untuk membawa agama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang mereka terima dan pelajari dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah athar yang sahih, Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mensifati para sahabat sebagai qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi wa iqamati dinihi fa'rifu lahum fadlahum wattabi'u atharahum. Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyertai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk menegakkan agamanya. Maka kenalilah keutamaan mereka dan ikutilah jejak-jejak mereka. Inilah para sahabat yang jalan mereka direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai jalan yang diridhoinya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal bersama di surat At-Taubah ayat ke-100, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang pertama dan terdahulu masuk Islam dari kalangan sahabat muhajirin dan ansar. Setelah itu orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan kebaikan. Mereka inilah orang-orang yang Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri-cirinya golongan yang selamat, mereka selalu mengikuti metode beragama para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in dalam beragama sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka adalah orang yang langsung berguru kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang langsung menyaksikan ketika ayat-ayat Al-Qur'an diturunkan dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan sebab ini Allah Subhanahu wa taala merekomendasikan keimanan mereka yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh." Bagaimana mungkin kalian menjadi kufur? Yakni kekufuran itu jauh dari kalian wahai para sahabat. Karena di hadapan kalian dibacakan ayat-ayat Allah dan di kalangan kalian ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini hamba-hamba Allah pilihan. Makanya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat mengatakan as-sahabatu kulluhum udul. Para sahabat semua orang-orang yang terpercaya. Ketika mereka menyampaikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka sampaikan pasti benar dan jujur. Tidak perlu diperiksa lagi. Adapun yang datang setelah para sahabat, baik itu tabi'in atau atba'ut tabi'in atau tabaul atba' yang datang setelahnya, semua harus diperiksa dulu. Apakah dia terpercaya
apakah dia seorang yang jujur, amanah, apakah dia seorang yang tidak keliru dalam menyampaikan riwayat, semua dicek. Kalau para sahabat disepakati oleh para ulama adalah orang-orang yang terpercaya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merekomendasikan mereka. Ketika beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di hadapan para sahabat, liyuballighi syahidu minkumul ghaibah, hendaknya orang-orang yang hadir di antara kamu menyampaikan kepada yang tidak hadir. Ini kan menunjukkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji mereka sebagai penyampai agama Allah Subhanahu Wa Taala yang terpercaya. Karena tidak mungkin beliau menyuruh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in menyampaikan kepada generasi setelah mereka kalau mereka ini adalah orang-orang yang tertuduh tidak menyampaikan sesuai dengan apa yang mereka dengar atau menambah-nambah atau mengurangi, ini jelas tidak ada pada mereka karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempercayakan mereka untuk membawa agama Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang mereka dengarkan dan pelajari dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada generasi atau umat yang datang setelah mereka. Inilah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Wa huwal Qur'anul Karimul ladzi anzalahu Allahu ala rasulih, yang mana metode beragama mereka ini adalah Al-Qur'anul Karim yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada para sahabatnya di dalam hadis-hadis yang sahih. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang kafir kalau ingin mendapatkan hidayah, mereka harus mengikuti keimanan para sahabat. Di surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in amanu bimithli ma amantu bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Fa in amanu, kalau mereka itu mau beriman seperti keimanan yang kalian miliki wahai para sahabat, maka sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Tapi kalau mereka berpaling, maka tidak lain mereka itu ada di dalam perpecahan. Jadi perpecahan terjadi ketika orang-orang berpaling dari metode pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, yang mereka adalah sebaik-baik umat yang direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa amarul muslimina bitamassuki bihima, dan inilah yang Allah perintahkan kepada kaum muslimin untuk berpegang teguh dengan keduanya, Al-Qur'an dan Sunnah, dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk berpegang teguh dengan keduanya, ya Al-Qur'an dan Sunnah tadi dengan pemahaman para sahabat. Faqala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktu fikum syai'aini lan tadhillu ba'dahuma. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara, dua pusaka yang kalian tidak akan tersesat setelah keduanya, yakni selama berpegang teguh dengan keduanya. Kitaballahi wa sunnati walan yatafarraqa hatta yarida alayya al-haudh, yaitu kitabullah Al-Quran dan sunnahku, petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang keduanya tidak akan terpisah sampai datang kepadaku di telagaku pada hari kiamat nanti. Sebagian dari para ulama menjelaskan keduanya tidak akan terpisah, maksudnya selalu saling menafsirkan dan saling menjelaskan. Oleh karena itu, orang-orang yang faham tentang sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti mereka yang paling paham terhadap sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti yang mereka yang paling paham terhadap makna Al-Quran. Fa inna ashabas sunani a'lamu bi kitabillah. Sebagian dari para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada yang mengatakan demikian. Fa inna ashabas sunani a'lamu bi kitabillah.
Sesungguhnya orang yang memahami sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dialah yang paling faham tentang makna kitabullah. Kedua-duanya tidak akan terpisah sampai datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di telaga pada hari kiamat nanti. Nah inilah ya jaminan kebaikan, jaminan keselamatan dari segala bentuk penyimpangan yang telah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam caranya. Berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat ini tidak akan menjadikan umat ini sesat, tidak akan memperparah perpecahan di kalangan mereka, tapi ketika berpaling dari hal ini, itulah yang menjadi sebab kerusakan dan perpecahan. Sama dengan hadis yang disebutkan di dalam Musnad Imam Ahmad, ya, sebagaimana hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Hadis ini juga demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Laqad taraktukum ala mithlil baydha'i lailuha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halik." Sungguh-sungguh telah aku tinggalkan kalian wahai kaum muslimin di atas petunjuk yang terang benderang, yang putih bersih. Artinya kalau seandainya agama ini samar, tidak jelas, orang akan bisa beralasan di hadapan Allah, iya kan? Bahwa agama tidak jelas, makanya saya tersesat. Tapi dengan jelasnya agama tidak ada alasan. Aku telah tinggalkan kalian di atas petunjuk yang putih bersih, sampai saking terangnya, malamnya seperti siangnya. Tidaklah menyimpang atau menyeleweng dari petunjuk itu kecuali orang itu akan binasa. Makanya setelah diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawa petunjuk yang sempurna, tidak ada lagi alasan bagi mereka-mereka yang tersesat, ya, padahal telah sampai petunjuk kepada mereka. Tidak ada alasan nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala karena mereka berpaling, maka itulah yang menjadikan mereka binasa dan itulah yang menambah kerusakan dan perpecahan di umat ini. Nah, baik, itulah yang pertama dari metode beragama golongan yang selamat. Baik, thaniyan yang kedua, al-firqatun najiyatu ta'udu ila kalamillahi wa rasulihi hina tanazu'i wal ikhtilafi amalan biqaulihi ta'ala. Golongan yang selamat, mereka akan selalu kembali kepada firman Allah dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika terjadi perpecahan dan perbedaan pendapat dalam rangka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila." Jadi mereka selalu mengembalikan perselisihan mereka kepada dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya perbedaan pendapat mesti dicari solusinya, bukan dibiarkan perbedaan pendapat tersebut tanpa memandang kepada dalilnya. Jangan dijadikan perbedaan pendapat atau ucapan sekedar pendapat manusia itu sebagai dalil untuk kita boleh melakukan sesuatu. Tidak. Kita diperintahkan untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika terjadi perbedaan pendapat. Dan jika kalian berbeda pendapat dalam satu masalah, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu adalah lebih baik dan kesudahannya pun, akibatnya pun akan baik. Ini yang akan menjaga
seorang hamba dari kesesatan. Ketika dia selalu berpegang teguh dengan dalil, dia akan terhindar dari perpecahan, dari penyimpangan. Dia akan terjaga dari tipu daya syaitan karena Allah menjamin sikapnya itulah yang baik atau yang terbaik dan nanti juga hasilnya akan baik. Kalau ketika terjadi perselisihan, orang cenderung membela pendapatnya atau tidak mau kembali kepada dalil, ini yang akan menimbulkan masalah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ancaman tentang orang yang sengaja menyelisihi petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an di surat An-Nur. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaknya berhati-hati, waspada orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan ditimpa fitnah, ditimpa kerusakan dalam agamanya, atau ditimpa azab yang pedih pada hari kiamat nanti. Ini ancaman. Jadi sebab yang menjadikan hati itu berpaling, ya, adalah karena tidak mau berpegang dengan sesuatu yang dijamin kebaikannya, yaitu Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman yang benar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu di dalam sebuah riwayat yang sahih dalam Sunan Abi Daud mengucapkan pernyataan yang terkenal. Lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bihi illa wa amiltu bihi wa inni khasyitu in taraktu syai'an min amrihi an azigh. Aku tidak pernah meninggalkan sesuatu yang pernah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali aku berusaha mengamalkannya. Karena sesungguhnya saya khawatir jika aku meninggalkan satu dari perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku akan tersesat. Orang yang sekelas Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang paling sempurna imannya di kalangan umat ini setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan dirinya bisa tersesat atau menyeleweng, menyimpang kalau meninggalkan satu dari perintah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ini semakin menjelaskan kepada kita bahwa semua masalah perpecahan, perselisihan, kerusakan, pemahaman-pemahaman yang rusak dan semuanya ya terjadi karena pasti yang pertama karena tidak adanya taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan sebab utamanya adalah karena berpaling dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baik, wa qala ta'ala, di ayat yang lain di surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Fala wa rabbika, maka tidak demi Rabbmu wahai Rasulullah, tidaklah mereka beriman dengan benar sampai mereka selalu menjadikan engkau hakim pemutus, sampai mereka selalu merujuk kepada sunnah Rasulullah SAW sebagai pemutus dalam apa yang mereka persengketakan atau perselisihkan. Itu sikap yang pertama. Ketika ada hal-hal yang mereka berbeda, berselisih, maka orang yang beriman dengan benar selalu mengembalikan kepada Rasulullah SAW di masa hidup beliau dan kembali kepada petunjuk sunnah setelah beliau wafat sallallahu alaihi wasallam. Sikap yang pertama. Dan ini belum cukup. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Ditambah sikap yang kedua. Mereka tidak mendapati dalam diri mereka ada rasa berat
ada rasa enggan atau keberatan dalam keputusan yang disebutkan di dalam petunjuk Nabi Muhammad SAW. Jadi belum dikatakan imannya benar kalau dia kembalikan kepada sunnah, kemudian setelah itu sunnah menghukumi yang tidak sesuai dengan keinginannya, maka dia merasa berat, susah untuk menerimanya. Kalau imannya benar, maka dia tidak mendapati rasa berat atau rasa susah ini. Dan ditambah dengan sikap yang ketiga, wa yusallimu taslima, dan mereka tunduk dengan sepenuhnya terhadap keputusan yang disebutkan di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Nah, ini sikapnya orang yang beriman. Seperti sikap-sikap para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Inilah yang menjadikan mereka sebagai generasi yang paling utama. Antum pernah dengar kisah ketika diharamkannya turunnya firman Allah Subhanahu wa taala yang mengharamkan minuman keras. Ya, disebutkan di dalam riwayat yang sahih, para sahabat ketika mereka mendengarkan ini, ya, maqalu, mereka tidak mengatakan, ya, nantadhir, au mereka tidak mengatakan tunggu dulu atau kita lihat dulu, perhatikan dulu, tidak. Langsung mereka menuangkan khamr yang masih ada di rumah-rumah mereka di jalan-jalan dalam rangka melaksanakan, bersegera mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala yang mengharamkan hal tersebut. Yakni mereka adalah orang-orang yang memang hati mereka paling baik. Ya, mereka adalah orang-orang yang abarru hadhil ummati quluban. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yang paling baik hatinya di umat ini. Kemudian disebutkan di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim tentang turunnya firman Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir surat Al-Baqarah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Wallahu ala kulli syai'in qadir." Milik Allah segala sesuatu yang ada di langit-langit dan di bumi. Kalau kalian menampakkan apa yang ada di jiwamu, di dalam jiwamu, atau kamu sembunyikan, tetap Allah akan memperhitungkannya. Maka Allah akan mengampuni bagi siapa yang dikehendaki dan mengadab bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini jelas perintah, ya. Kalau sampai di sini saja tidak mampu dilakukan manusia. Bisikan hati juga diperhitungkan, dihisap, bisa diampuni, bisa diazab. Akhirnya ketika turun ayat ini, ya, para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merasa berat. Datang mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menanyakan tentang ayat ini. Ya Rasulullah, umirna bi amrin nutikuhu. Ya Rasulullah, kita selalu diperintahkan oleh Allah dengan perkara-perkara yang kami mampu. Diperintahkan berjihad, kami berjihad, sholat, kami melaksanakan sholat, bersedekah dan seterusnya. Tapi ayat ini memerintahkan kepada kami apa yang kami tidak mampu. Ya, mereka datang mengadu demikian. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada mereka, aturiduna an taqulu kama qalat Banu Israel sami'na wa asayna? Apakah kalian ingin mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Bani Israel? Kami dengar tapi kami bermaksiat. Kami dengar tapi kami durhaka. Tidak mau taat. Bal qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Tapi yang harusnya kalian katakan, ya Allah, kami dengarkan dan kami taat. Karena Allah tidak mungkin akan membebani yang di luar kesanggupan kita.
kita ikuti dulu, kita taati dulu. Allah akan berikan jalan keluar. Ucapkanlah, sami'na wa ata'na, ya Allah kami dengar dan kami taat. Kami mohon pengampunan kepadamu dalam hal-hal yang di luar kesanggupan kami, dan hanya kepadamulah kami akan dikembalikan. Maka turun kemudian ayat berikutnya, dan ayat yang terakhir dari surat Al-Baqarah, ya, yang memberikan keringanan kepada para sahabat dan kepada umat ini. Allah Subhanahu wa taala mengampuni bagi mereka dosa-dosa yang tidak mampu mereka menahan diri darinya, termasuk bisikan-bisikan di dalam hati, selama tidak diucapkan oleh lisan atau diikuti dengan amal perbuatan anggota badan. Intinya para sahabat kemudian taat mengikuti ucapan tersebut, padahal belum turun ayat berikutnya. Mereka ucapkan dulu. Falam maktaro ahal kaum, ya, ketika mereka selalu mengucapkan ucapan ini sampai terbiasa lisan mereka mengucapkannya, karena mereka hatinya tunduk selalu kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan dan solusi bagi umat ini, disebabkan karena para sahabat ketundukan hati mereka yang demikian sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Inilah generasi terbaik umat ini, dan contoh-contoh seperti ini antum ketahui banyak disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu poin yang kedua. Thalithan, sekarang yang ketiga. Yang ketiga, al-firqatun najiyatu la tuqaddimu kalama ahadin ala kalamillahi wa rasulihi amalan biqaulihi ta'ala. Golongan yang selamat, mereka tidak pernah mengedepankan ucapan siapapun di kalangan manusia di atas ucapan Allah Subhanahu wa taala atau firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mereka selalu mendahulukan firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hujurat ayat yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah innallaha sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului di hadapan Allah dan Rasulnya, yakni mendahului firman Allah dan sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini prinsip termasuk ciri utama dari golongan yang selamat, ahlu sunnah wal jamaah. Mereka senantiasa menjadikan selalu di depan dalil dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibawakan contoh di sini di dalam sebuah athar yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan yang lainnya, dinyatakan sahih oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullah taala. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, urahum sayahlukun. Aqulu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa yaquluna qala Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu taala anhuma. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, urahum, aku memandang mereka akan binasa. Orang-orang ini akan binasa. Kenapa? Karena aku sampaikan kepada mereka bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tapi mereka malah mengatakan, Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Khattab mengatakan seperti ini. Ya, ini ketika seseorang berfanatik dengan ucapan sahabat yang paling utama, ya,
Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhuma, yang kita ketahui jelas keduanya tidak mungkin sengaja menyelisih petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas sudah menilai ini menjadi sebab kebinasaan umat ini. Ini sudah merupakan penyimpangan besar yang akan menjadikan mereka binasa. Apalagi bertaklid kepada selain Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhuma. Makanya ini prinsip ya yang ditegaskan oleh para ulama kita, termasuk yang sudah sering kita dengarkan pernyataan dari imam madzhab yang 4 yang mereka selalu dijadikan sebagai panutan bagi ahlu sunnah wal jamaah, tetapi orang-orang yang fanatik kepada mereka mengikuti pendapat mereka secara berlebihan. Padahal seperti Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala mengatakan, laisa ahadun ba'dan nabiy sallallahu alaihi wasallam illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yutraku illa nabiy sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun setelah meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali bisa diambil ucapannya atau ditinggalkan. Kalau sesuai dalil diambil, kalau tidak ditinggalkan, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diambil semua ucapannya. Termasuk yang terkenal pernyataan dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ajma'al muslimuna ala annahu man istabanat lahu sunnatun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falam yahilla lahu an yada'aha liqauli ahad. Telah bersepakat semua kaum muslimin, tidak ada perselisihan di antara semua kaum muslimin, bahwa seseorang yang telah jelas mendapatkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapannya, maka tidak dihalalkan baginya untuk meninggalkan sunnah ini karena ingin mengikuti ucapan siapapun. Maka ini merupakan prinsip dasar ya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan inilah akidah Islam yang benar, dan ini merupakan metode beragama golongan yang selamat atau golongan yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Rabi'an yang keempat, al-firqatun najiyatu ta'tabiru tauhida wa huwa ifradullahi bil ibadati kad-du'ai wal isti'anati wal istighatsati waqta syiddati war rakhai wal dhabhi wan nadhri wat tawakkuli wal hukmi bima anzalallah wa ghairi dzalika min anwa'il ibadati huwal asasul ladzi tubna alaihi ad-daulatul islamiyatus sahihah. Golongan yang selamat selalu mengutamakan tauhid. Yang ini merupakan makna kalimat la ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang benar selain Allah. Tauhid itu artinya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya semata-mata. Seperti berdoa, meminta pertolongan, ya. Kemudian istighatsah, meminta dihilangkan kesusahan, baik itu dalam kondisi sempit maupun kondisi lapang, menyembelih sembelihan, bernazar, bertawakal, berhukum dengan apa yang Allah turunkan, dan selainnya dari berbagai macam jenis ibadah, yang ini merupakan, yang tauhid ini merupakan landasan utama yang akan ditegakkan di atasnya negara Islam yang benar. Jadi inilah yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada orang-orang yang beriman. Jika mereka menegakkan tauhid, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bagi mereka kekuasaan di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'ah. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh di antara kamu, bahwa Dia akan menjadikan mereka
sebagai penguasa di muka bumi ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang mereka sebagai penguasa. Ini pemberian dari Allah sebagai hadiah bagi orang yang menegakkan tauhidnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah akan mengokohkan agama Islam ini yang Allah telah ridhoi bagi mereka. Islam akan dikuatkan. Tidak akan ada yang berani untuk meremehkan agama yang agung ini. Dan yang ketiga, Allah akan menggantikan rasa takut mereka dengan keamanan. Apa ciri-ciri mereka yang mendapatkan janji ini? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka adalah orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah taala, kita pernah dengar pernyataan beliau yang selalu beliau ulang-ulang. Aqimu daulatal islami fi qulubikum tuqam lakum ala ardikum. Tegakkan dulu ya hukum Islam di dalam hatimu, maka Allah Subhanahu wa taala akan tegakkan di muka bumimu. Yakni tauhid adalah hukum Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Tegakkan dulu di hati, maka Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan keadaan di muka bumi ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan untuk ditegakkannya hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan keyakinan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, bahwa cara untuk bisa menegakkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini adalah dengan mendakwakan tauhid, tentu dengan cara yang benar, dengan cara lemah lembut, mengajak kaum muslimin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata dan menjauhi perbuatan-perbuatan syirik dalam berbagai bentuknya, dalam semua bentuknya. Wala budda min ib'adi syirki wa madhahirihi al-mawjudati fi aktsaril biladil islamiyah. Maka harus menjauhi perbuatan syirik dan penampakannya yang terlihat jelas di kebanyakan negara-negara yang menisbatkan dirinya kepada Islam. Kebanyakan negara-negara kaum muslimin, ya, negeri-negeri kaum muslimin, nampak perbuatan syirik yang ini jelas-jelas merupakan, ya, kemungkaran paling terbesar di dalam Islam. Maka ini harus dijauhi, dan inilah yang menjadi seruan utama yang senantiasa disampaikan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari masa ke masa. Taib, sudah waktu azan ya? Taib. Ya. Kalau sudah waktu azan, maka kita kumandangkan azan dulu, insyaallah. Setelah selesai salat Isya kita teruskan kajian kita. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li syanih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, juga para ikhwah dan akhwat yang hadir di Masjid Al-Barkah, hafidhakumullah. Alhamdulillah, kita teruskan kembali melanjutkan apa yang tadi telah kita baca dari penjelasan Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah ta'ala tentang beberapa prinsip atau metode beragama golongan yang selamat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi beliau melanjutkan tadi tentang bagaimana mereka ini senantiasa mengutamakan, mementingkan tauhid. Wala budda min ib'adi syirki wa madhahirihil mawjudati fi aktsaril biladil islamiyah. Wajib untuk
menjauhi perbuatan syirik dan penampakan-penampakannya atau penampilan-penampilannya yang terlihat nyata di kebanyakan negeri-negeri kaum muslimin. Li'annahu min muqtadayati at-tauhid, karena menjauhi perbuatan syirik termasuk konsekuensi tauhid. Wala yumkinu nasru li ayyi jama'atin tuhmilu tauhid, dan tidak mungkin turun pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada jamaah apapun yang tidak mementingkan, tidak mengutamakan dakwah tauhid. Bagaimana turun pertolongan Allah Subhanahu wa taala kalau pada saat yang bersamaan orang yang meminta pertolongan tersebut melakukan perbuatan yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan kita tahu pertolongan dari Allah diberikan kepada orang yang berpegang teguh dengan syariatnya. Dan syariat Allah yang paling tinggi adalah menegakkan tauhid dan mengingkari kemungkaran yang paling besar, yaitu perbuatan syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yansurannallahu may yansuruh innallaha laqawiyyun aziz." Sungguh-sungguh pasti Allah akan menolong orang yang menolongnya. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha kuat lagi Maha perkasa. Diterangkan di dalam tafsir Adwaul Bayan oleh Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti rahimahullah taala, beliau mengatakan, wa ma'lumun anna nasrallahi innama huwa bittiba'i ma syara'ahu bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi. Sudah dimaklumi yang namanya menolong Allah, menolong agama Allah, tidak lain adalah dengan mengikuti syariatnya, mengamalkan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Ini syaratnya mendapatkan pertolongan dari Allah. Maka orang yang tidak menegakkan dakwah tauhid, tidak mengingkari perbuatan syirik, tidak mungkin mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Justru ini adalah orang-orang yang dijauhkan dari taufik Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala kebaikan-kebaikan. Wala tukafihu syirka bi anwa'ihi. Tidak mungkin pertolongan Allah diturunkan bagi orang-orang yang tidak mengingkari perbuatan syirik, tidak melawan perbuatan syirik dengan berbagai bentuknya. Uswatan bir rasuli alaihi wassalatu wassalam jami'an wa bi rasulinal karim salawatullahi wa salamuhu alaihim ajmain. Ini merupakan teladan dari para rasul semua alaihi wassalatu wassalam, dan juga dari rasul kita yang mulia, nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Karena mereka senantiasa mengajak umatnya untuk kembali kepada tauhid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala bentuk perbuatan syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh-sungguh telah kami mengutus bagi setiap umat seorang rasul untuk menyerukan apa? Hendaknya kalian beribadah kepada Allah semata-mata dan menjauhi segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga senantiasa mengajarkan tauhid kepada umatnya. Kita semua tidak asing dengan hadis yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz sebagai dai, pendakwah ke negeri Yaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya cara berdakwah. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah wa fi riwayatin ila an yuwahhidullah. Jadikanlah yang pertama kali seruan yang engkau sampaikan kepada mereka, ajak kepada kalimat la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang benar selain Allah. Dalam riwayat lain, ajaklah agar mereka mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam beribadah dan tidak menyekutukannya. Inilah dakwah yang mengikuti sunnah para nabi dan para rasul, termasuk nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mendakwakan tauhid dan selalu mengajak umat kembali kepada tauhid ini adalah termasuk ciri utama dari dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, menjelaskan tentang
penyimpangan syirik. Ini merupakan metode Al-Quran. Al-Quran paling banyak kalau kita baca ayat-ayatnya adalah memperingatkan untuk bertauhid dan mengingkari perbuatan syirik. Ini yang paling banyak dibahas di dalam Al-Quran. Bahkan yang paling banyak jenis kesyirikan yang dibahas di dalam Al-Quran adalah syirik dalam hal berdoa. Ya, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau menjadikan perantara dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik di zaman jahiliyah yang diingkari dan diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Maka inilah metode beragama yang benar yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan petunjuk para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Baik, barakallahu fikum, insyaallah cukup sampai di poin yang keempat ya, kajian kita untuk di kesempatan malam hari ini. Semoga kita bisa mengambil faedah, mengambil pelajaran agar kita bisa praktekkan bagaimana kita mengikuti jalan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain dan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sebab keselamatan seseorang hamba ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Kita akhiri sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.